Akuntansi adalah disiplin yang melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan sebuah organisasi, seperti pembelian, penjualan, dan pengeluaran. Selain itu, melalui pengukuran, proses ini menilai nilai dan kinerja keuangan organisasi. Hasilnya dirangkum dalam laporan keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial perusahaan kepada pihak luar, seperti investor, kreditor, dan otoritas perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kita dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait tahapan pengikhtisaran dalam akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Febri Anissa Putri, Nashwara Tri Indriati, Adinda, Nur Evisra Kautsar, Rofida, Tridharma Agustiawan, dan Titania Azwari Anas. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar apa itu tahapan atau apa saja tahapan pengikhtisaran dalam akuntansi perusahaan dagang? Jika belum, simak video pembelajaran kita pada hari ini. Kalian kenapa? Kok ada cemberut? Ini loh yang nggak balance. Kalian udah belajar namanya sana? Oh iya, belum. Coba cek dulu. Pernahkah Anda mengalami hal seperti video sebelumnya? Jika belum, video kali ini kami akan membagikan pada Anda 3 poin tahapan pengikhtisaran dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada ayat jurnal penyesuaian, tujuan penyusunan AJP, jenis-jenis AJP, serta kertas kerja. Perkenalkan, saya Dinda. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ayat jurnal penyesuaian. Jadi, pada jurnal penyesuaian dilakukan apabila ada kesalahan pada penjurnalan dan posting atau untuk memastikan biaya dan pendapatan benar-benar telah dicatat pada periode yang benar. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal entry adalah jurnal untuk mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Pencatatan jurnal penyesuaian ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama deferral dan yang kedua itu akural. Deferral itu penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat di dalam akun beban, sedangkan akural itu pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat di dalam akun beban. Sekian materi dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rofida. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian jurnal koreksi atau correction journal. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan jurnal yang salah yang sudah terlanjur diposting. Pada dasarnya, semua jenis kesalahan jika memungkinkan seharusnya dikoreksi. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat tidak semua kesalahan memerlukan jurnal koreksi karena akan betul dengan sendirinya di periode bulan atau tahun berikutnya. Jurnal koreksi atau jurnal pembetulan kesalahan untuk periode yang sama. Jenis kesalahan yang diketahui di periode yang sama meliputi 2 kesalahan. Yang pertama, kesalahan klasifikasi, dan yang kedua, kesalahan jumlah. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Tridharma Agustiawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait ayat jurnal penyesuaian. Nah, bisa kita lihat di belakang bahwasanya kita sudah mempunyai transaksi bukti memorial, yaitu dokumen 1 dari PD Berkah, yang dimana isi memo tersebut itu ada perlengkapan tersisa 800.000. Nah, bukti memorial ini memiliki makna bahwasanya perlengkapan PD Berkah ini tersisa 800.000 di akhir periode. Kita anggap saja misalnya pada awal periode itu ada 1 juta. Nah, tiba di akhir itu hanya tersisa 800.000. Nah, kita harus mencari selisih dari perlengkapan awal dan juga perlengkapan akhir. Maka dari itu 1 juta dikurangi 800.000. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya selisih dari perhitungan tersebut ada 200.000. Maka kita dapat melakukan penjurnalan, yaitu
beban perlengkapan pada perlengkapan, yang dimana beban perlengkapan di posisi debit yang menyatakan selisih dari perhitungan tadi yaitu 200.000, dan juga di posisi kredit yaitu perlengkapan, yang dimana hal ini membuktikan bahwasanya perlengkapan itu sudah berkurang 200.000. Selanjutnya ada dokumen 2 dari PD Berkah yang memiliki isi memo premi asuransi yang sudah kadaluarsa selama 1 bulan. Asuransi dimulai pada bulan September, jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya PD Berkah itu memiliki asuransi dibayar di muka sebanyak 1 tahun. Nah, ketika di bulan Desember ini, si PD Berkah ini itu sudah menggunakan asuransinya sebanyak 1 bulan. Nah, maka dari itu, untuk melakukan jurnal penyesuaian, kita bisa melakukan pencatatan berupa beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Yang mana ini memaknakan bahwa sudah berkurangnya 1 bulan dari pemakaian asuransi tersebut. Misal, asuransi tersebut ada 12 juta. Nah, yang artinya 1 bulan itu bisa memiliki nominal 1 juta. Maka dari itu, beban asuransinya bisa kita isi dengan 1 juta dan asuransi dibayar di mukanya itu sudah berkurang 1 juta juga pada bulan Desember tersebut. Selanjutnya pada dokumen 3 itu ada peralatan disusulkan 10%. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya aset tetap itu tidak bisa berkurang, melainkan hanya bisa terjadi depresiasi atau penyusutan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan akun akumulasi penyusutan peralatan untuk mencatat penyusutan dari seluruh peralatan yang dimiliki oleh si PD Berkah ini. Nah, kita anggap saja bahwasanya peralatan tersebut memiliki nominal 10 juta. Nah, pada bulan atau dalam periode ini itu disusulkan 10%. Maka kita dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian dengan cara beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10 juta dikali 10%, yang artinya 1 juta. Maka pada bulan Desember bisa kita catat bahwasanya peralatan sudah berkurang 1 juta. Selanjutnya pada dokumen 5, kita sudah memiliki bukti memorial dari PD Berkah yang isi memonya adalah saldo persediaan awal adalah 5 juta rupiah dan saldo persediaan akhir adalah 7 juta rupiah. Nah, dapat kita ketahui dari isi memo tersebut, si PD Berkah ini itu melakukan pencatatan secara periodik, yang dimana seluruh penjualan itu baru diakumulasikan di akhir seluruh persediaannya, sehingga muncullah ayat jurnal penyesuaian seperti ini. Pada awal periode, PD Berkah memiliki 5 juta rupiah persediaan. Namun pada periode akhir, si PD Berkah ini itu memiliki 7 juta rupiah persediaan. Nah, dapat kita lakukan pencatatan seperti ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal yang artinya 5 juta tadi, kemudian persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 7 juta tadi. Nah, mengapa jurnal penyesuaiannya itu demikian? Kenapa ada persediaan barang dagang awal itu dikreditkan? Nah, fungsi dikreditkan ini untuk menutup persediaan barang dagang awal yang pada neraca saldo. Nah, pada neraca saldo itu bernominal 5 juta, sehingga kita tutup terlebih dahulu dengan cara mengkreditkan saldo yang sama persediaan barang dagang awal tadi. Kemudian barulah kita memasukkan saldo si persediaan barang dagang akhir sebesar 7 juta tadi, supaya pada saat pencatatan pada neraca lajur itu bisa langsung 7 juta sesuai dengan keadaan pada bukti memorial tadi. Selanjutnya pada dokumen 6 pada PD Berkah itu ada bukti memorial yang berisi gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar 1 juta rupiah dibayarkan pada 1 Januari 2024. Nah, dapat kita lihat bahwasanya si PD Berkah ini itu karyawannya sudah bekerja pada bulan Desember, tetapi gajinya itu diberikan pada saat bulan Januari, yang artinya si PD Berkah itu memiliki utang yaitu gaji kepada karyawannya yang sudah bekerja pada bulan Desember tadi, sehingga dapat kita lakukan pencatatan jurnal penyesuaian yaitu beban gaji pada posisi debit dan utang gaji pada posisi kredit. Mengapa utang gaji? Karena pada bulan Desember ini belum terjadi transaksi pembayaran dari gaji karyawan tersebut, melainkan pada awal bulan Januari nanti
itu baru dilakukan pencatatan pembayaran dari gaji karyawan tersebut. Maka dari itu AJP untuk gaji dan juga beban yang masih harus dibayar itu sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi kekeliruan nantinya. Selanjutnya pada dokumen 7 pada PD berkah kita punya bukti memorial, yaitu perusahaan menetapkan sejumlah 5% piutang tidak tertagih dari jumlah piutang usaha yang mencapai 20 juta. Nah, dapat diketahui terlebih dahulu bahwasanya setiap perusahaan itu pasti mencadangkan beberapa kasnya untuk membuat cadangan piutang tak tertagih, sehingga pada saat customer dari perusahaan tersebut itu entah tidak bisa melunasi, bangkrut, atau bahkan meninggal, maka cadangan piutang tak tertagih ini dapat dipakai. Nah, ini pun terjadi pada PD berkah yang dimana ada 5% piutang tak tertagih dari 20 juta, yaitu nominalnya 1 juta, yang mana itu tidak tertagih. Maka dapat kita lakukan pencatatan pada jurnal penyesuaian, yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nah, mengapa demikian? Yang artinya bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dan dicatat sebagai beban, maka akan dimasukkan ke dalam posisi debit, yaitu 1 juta nominalnya tadi. Kemudian pada posisi kredit itu cadangan kerugian piutang tak tertagih itu berkurang karena sudah dipakai untuk menutupi kerugian dari piutang tak tertagih tersebut. Baiklah, sekian pembahasan jurnal penyesuaian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Titania Azuri Anas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neraca lajur. Pengertian neraca lajur atau worksheet, biasa juga disebut dengan kertas kerja, adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menggolongkan, serta menyesuaikan semua akun yang ada di daftar saldo dan akan digunakan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Kemudian ada bentuk-bentuk neraca lajur. Yang pertama ada bentuk kertas kerja 6 kolom, kemudian ada bentuk kertas kerja 8 kolom, bentuk kertas kerja 10 kolom, dan yang terakhir ada bentuk kertas kerja 12 kolom. Kemudian yang terakhir ada manfaat neraca lajur. Neraca lajur adalah alat yang digunakan untuk memahami arus data akuntansi dari daftar saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nasyura Indriati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada tabel keterangan neraca lajur. Yang kedua, memasukkan hasil perhitungan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, yang dimana pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan itu hasil perhitungan dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Misalnya, jika kas di posisi debit pada neraca saldo bertemu dengan kas di posisi kredit pada ayat jurnal penyesuaian, maka saldo debit harus dikurangi dengan saldo kredit. Begitupun sebaliknya, saldo kredit harus dikurangi dengan saldo debit, tetapi jika dari kedua posisi tersebut sama-sama, maka dijumlahkan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom rugi laba atau kolom neraca, yang dimana kelompok akun 1 sama 3, yaitu akun real, dimasukkan pada kolom neraca, sedangkan kelompok akun 4 dan seterusnya, yaitu akun nominal, akan masuk ke kolom laba rugi. Yang kelima, menjumlahkan kolom rugi laba dan kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan menjumlahkan kembali kolom-kolom tersebut serta menentukan apakah perusahaan laba atau rugi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait neraca lajur. Sebelumnya, neraca lajur ini sudah dibahas oleh teman saya, yaitu Titania Azwari Anas dan juga Nasyura Indriati. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara prakteknya itu bagaimana cara mengerjakan neraca lajur. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh akun saja guna untuk mempermudah penjelasan. Nah, pada neraca lajur itu terdapat beberapa bentuk kolom. Tetapi di sini saya menggunakan neraca lajur 10 kolom, yang dimana ada kolom neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah AJP, laba rugi, dan juga neraca. Nah, pada kolom neraca saldo,
itu dapat kita pindahkan pada saat pencatatan sebelumnya, yaitu setelah buku besar. Nah, di nominal neraca saldo tersebut bisa kita pindahkan ke neraca lajur. Kemudian setelah kita melakukan penghitungan jurnal penyesuaian, itu kita pindahkan juga nominalnya ke dalam neraca lajur. Nah, untuk pengerjaan neraca saldo setelah AJP itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Naswaratri, bahwasanya ketika neraca saldo memiliki posisi debit, contohnya saja seperti kas. Tetapi ketika pada AJP itu ketemu nih, misalnya di posisi kredit dari yang 10 juta ketemu ke 5 juta di AJP, di debit pada neraca saldo itu 10 juta, di kredit di AJP itu ada 5 juta. Maka di neraca saldo setelah AJP itu harus kita kurangkan, karena debit ketemu kredit itu pasti berkurang. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya di neraca saldo setelah AJP itu nominalnya dari kas tersebut hanya 5 juta karena sudah dikurangi tadi. Nah, begitupun pada kasus sebaliknya, misal pada neraca saldo itu utang usaha memiliki saldo 10 juta di kredit. Tetapi pada saat di ayat jurnal penyesuaian itu malah di debitnya ada 2 juta. Berarti kita harus kurangkan kredit dikurang debit. 10 juta dikurang dengan 2 juta, itu maka menghasilkan 8 juta. Sehingga pada neraca saldo setelah AJP, itu bisa kita catat bahwasanya utang usaha pada posisi kredit hanya tersisa 8 juta. Dan selanjutnya, itu misalkan nih, pada saat beban gaji. Beban gaji pada neraca saldo itu di debit. Nah, pada saat di ayat jurnal penyesuaian, ternyata bertambah lagi nih. Misal dari yang neraca saldo itu 5 juta, ditambah lagi pada ayat jurnal penyesuaian itu 5 juta. Maka harus kita jumlahkan nih, karena posisinya sama, yaitu debit dan juga debit, maka harus ditambah. Sehingga pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian, itu akan bernominal dari hasil jumlah neraca saldo dan juga AJP, yaitu pada kasus kita itu 10 juta. Hasil dari perjumlahannya. Nah, dapat kita lihat pada neraca lajur itu ada kolom laba rugi dan juga neraca. Nah, bagaimana sih cara mengisi kedua kolom tersebut? Bisa kita pahami bahwasanya pada laba rugi itu kita isi pada kelompok akun 4 dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena akun-akun tersebutlah yang harus kita masukkan pada laporan laba rugi. Nah, akun-akun tersebut yaitu merupakan akun nominal, yang mana akun nominal ini digunakan untuk mencatat pendapatan, beban, dan juga biaya-biaya. Sedangkan pada neraca itu biasanya akun-akunnya itu adalah akun real, yaitu untuk mencatat aset, kewajiban, dan juga ekuitas, yang artinya hanya kelompok akun 1, 2, dan 3 saja yang dicatat pada kolom neraca. Nah, untuk contoh lebih lanjut bisa kita lihat di belakang. Dari ketiga akun tersebut itu sudah memiliki posisinya masing-masing pada kolom neraca maupun kolom laba rugi. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi materi terkait ayat jurnal penyesuaian yang mana kita lihat tadi udah ada materi-materi terkait ayat jurnal penyesuaian, tujuan dibuatnya, penyusunan AJP, dan juga ada jenis-jenis dari AJP serta kertas kerja. Nah, dari materi tadi dipaparkan, tadi dapat disimpulkan bahwa pengiktisaran dalam akuntansi adalah proses pengklarifikasian atau mengklarifikasikan berbagai transaksi ke dalam kategori tertentu untuk tujuan akuntansi. Proses ini bertujuan untuk mengirimkan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.